Setelah dulu Kaftan Syahrini ya. Kaftan Syahrini. Ada 3 fase. Kaftan Syahrini, jaket Dilan, dress Nadine. Dress Nadine. Ya. Di Gen On Top kita sudah kedatangan artis pilihan Gen FM bulan November ya. Ada Nadine Amiza. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana Australia nih? Australia gimana? Iya, yang dingin banget. Sebagai warga Bekasi aku nggak kebiasa. Yang pasti itu. Berapa lo ngecek suhu berapa? 14 ke 20 lah, tapi 20-nya jarang. Lebih banyak belasan. Itu dingin banget sih itu. Dingin banget bagi aku. Iya. Sekarang sampai minus masih kuat. Kalau kemarin Aduh, dingin ya. Lo main di Sydney ya? di Sydney iya, di Melbourne iya kemarin tuh. Dua Sydney kota ya? Festival. Melbourne. PPI. Oh, PPI. Iya. Jadi sekalian saat Nadine ada di sana PPI Beda ngundang. waktu sih. Oh, beda waktu. betul. Oh, jadi emang nggak terlalu jauh aja tapi Iya, di sana ya. Benar. Iya. Jadi Nadine memang baru pulang dari Australia, makanya Betul. baru bisa main ke Taman Literasi hari Kamis besok Sobat Gen. Besok Betul banget. banget. Tapi ini kehormatan buat Gen FM juga. Nadine Ya. jadi artis pilihan Gen FM. Iya, aku Betul. juga. Aku Di baru bulan tahu ada ini. artis pilihan-pilihan kayak gitu. Ada. Aku jadi artis Iya, pilih. udah 2 tahun. Tapi 2 tahun ya? Artis pilihan Gen FM. Tahun. Tahun kedua dong. Tahun kedua, iya. tahun kedua. Aku aja belum pernah jadi artis pilihan Ya, Gen emang FM. lo bikin apa lo? Oh, kok nggak ada lagu ya? Kalau Nadine kan emang baru rilis album. Oh, ini emang buat Betul. penyanyi ya? Pas, iya buat nyanyi. Saya kira artis pilihan Gen FM buat Ya. semua. Kita sebelum bahas album lo, konsernya dulu lah kemarin ya Mhm. di Betul. Showcase. Showcase. di bengkel. Betul. Gimana itu konser dibandingin yang hall basket yang tahun lalu? Oh, beda lah. Beda. Itu kan konser, yang satu showcase kan. Emang Oke. sengaja dikemasnya jauh lebih kecil dan sederhana. Cuma emang beda konsep banget sih. Kalau yang kemarin konser kan bener-bener pertunjukan, Iya. terus banyak seni-seni yang kayak teatrikal dan lain-lain. Kalau kemarin showcase cuma nyanyi. Cuma emang ada 2 kolaborator. Aku kan sebelumnya nggak pernah tuh kerja sama Iya, dengan iya. kolaborator. Baru ya. kemarin di Baru showcase kemarin Yang sama Marion lumayan- Jola dan Ananda Badudu. Itu yang lumayan rame tuh yang sama Marion Jola tuh Iya. dengan apa koreo lu duduk-duduk di sofa. Yo, Itu memang viral. dilatih atau memang Kita punya koreografer. Oh, emang viral. keren Karena banget. banyak yang, oh ini kaget dengan Betul. penampilan Nadine dan Sebenarnya Marion kayaknya Lala kemarin. bisa sih joget tanpa pakai koreografer ya. Cuma Iya, iya. aku Harus ada baru. Nah, ngundangin pakai koreografer. ya itu apa yang memutuskan untuk oke deh di showcase ini ada Ya. kolaborator deh. Kenapa Marion Jola dan Ananda Badudu. kan di album lu nggak ada kan? Bener banget. Heeh. Justru karena satu lagu itu yang Rayon Perempuan Gila aku udah sering banget bawain. Terus Iya. aku merasa di showcase harus ada kebaharuan. Makanya Hmm. pilih Marion Jola. Terus kayak aku kan pengen ada si sosok biduan nih. Iya. Kayak yang seumuran sama aku kira-kira siapa? Marion Jola doang yang kepikiran. Iya, Iya nggak sih yang seumuran aku? Iya, Mungkin kalau betul. misalnya di atas ada banyak. Cuma Iya. kalau di umur aku Marion Jola yang paling biduan banget. Terus kalau misalnya Ananda Badudu, Ananda- Kekal itu salah satu lagu yang paling folk di album aku. Terus kalau misalnya kepikiran folk tuh langsung kepikiran Ananda Badudu. Iya sih, iya. Kemarin juga aku sempat bawain lagu Bandanera kan Betul. di Pesta Pora itu. Jadi kayak pengen banget juga ngajak Kak Nanda Badudu. Oh, jadinya saling berkolaborasi. Betul. Kita koreografi latihannya lama kan sih? Lumayan. Lumayan. Kalau Marion Jola kan di tiap tampilannya yang Ada Koreo Betul. awalnya orang cukup kaget pas ada Nadine dan Marion Jola Betul. sampai itulah gitu gimana sih? Iya, meliuk-meliuk. Pokoknya meliuk-liuk lah. Berarti bisa dibilang kolaborasi ini yang nggak datang ke showcase kemarin Nggak mungkin ada akan lagi terjadi sih lagi ya. kayaknya. Iya, sejauh ini belum ada lagi panggung yang kita bareng-bareng. Iya. Iya. Belum akan Karena ada. itu sebagai salah satu lagu yang baru yang sering banget dibawain di konser, jadi lo pengen Betul. sesuatu yang beda. Betul, di Nah. showcase itu. Iya. Kalau dari album lu sendiri, kita kan udah sempat ngobrol-ngobrol juga ya di luar Geno gitu. Waktu itu baru rilis single tuh, Rayu Betul. Perempuan Gila nih. Sekarang album. Akhirnya muncullah albumnya, kita belum banyak tahu soal album ini ya. Mm. Dari namanya juga cukup getir ya untuk dunia cinta dan kotornya. Aduh. Kenapa lo sama Kenapa dunia sih? ini kenapa sih? Jadi sih untuk dunia cinta dan kotornya ini Hmm. dia kayak satu album yang melewati 3 fase gitu. Hmm. Ini album Melewati ketiga ya fase kebetulan ya. Dua. Dua. Oh, yang dua ya? yang kedua tuh kemarin EP, jadi nggak Oh, nggak gitu. album lah, Ah, oke, short oke. ya, short lah ya. Iya. Album kedua, terus ini tuh album tentang menemukan cinta Mm-mm. untuk diri sendiri melalui cinta dari orang lain gitu. Ada 3 fase untuk dunia cinta dan kotornya, karena di fase yang pertama itu kayak dia fase membenci diri sendiri, yang banget. Heeh. Fase kedua itu menemui cinta, dan fase ketiganya fase menemukan diri sendiri. Nah, menyenangkannya tuh di album ini kalau gua ngegambarinnya tuh kayak mungkin orang tadinya ngira dunia cinta dan kotornya itu 3 orang yang berbeda, atau 3 entity yang berbeda, tapi sebenarnya di akhir album mereka akan lihat bahwa
kotornya adalah cintanya adalah dunianya adalah satu orang gitu. Jadi cinta dan kotor itu satu orang yang sama. Satu Which is paket ya? aku juga iya betul gitu. Oh. Beneran berarti dipikirin itu ya Kemarin Ya, sih ya dipikir. dari komposisi lagunya gitu. Betul. Ada yang akhirnya udah jadi harus dimasukin album jadinya nggak masuk nggak karena nggak Ada sesuai dengan lagi. tema gitu. Ada Ada ya? banget. Ada 2 lagu. 2 lagu Ada bahkan. 2 lagu. Nah, terus nasibnya 2 lagu itu gimana sampai sekarang? Masih nongkrong aja di voice note. Masih belum sempet Gila. Sambil nanti menemukan rumahnya Siapa tahu baru kali lagi ya. Bener-bener. Ini kalau ngelihat dari susunan tracknya emang di album ini ada judul lagunya Nadine Amiza ya. Iya betul. Iya. Dan Egois ya. durasinya super 8 menit. radio friendly ya, alias 8 menit. Ini lo mau nyanyiin Bohemian Rhapsody atau gimana? Tapi tenang, Gen FM akan puterin. Keren banget. Iya. Iya. Abis ini Ngambil kita slot puterin. 2 lagu. Iya. Belum pernah ada kan yang muterin di radio. Belum pernah. Ada sama Karena Kita puterin. artis pilihan Gen bulan ini Nadine Amiza. Kita Lagu dari puterin. kita puterin 8 menit buat Sobat Gen. Jadi ngobrolnya dilanjut setelah lagu 8 menit dari Iya. bisa ini 8 silakan. menit dari sekarang kita puterin Nadine Amiza. Ini sebenarnya konklusi dari satu album di Betul. track terakhir Topiknya ini. adalah Nadine Yang lu Amiza. bilang. Kita Coba. kasih ujungnya Bener. dulu buat Sobat Gen. Siap. Gedein volumenya, Nih. lo perhatiin liriknya baik-baik supaya tahu memaknai albumnya terbaru Nadine Amiza. Yang kalau di Maps lu 3 menit lagi nyampe tahan Tahan. 8 menit. Iya. Yang udah nyampe rumah jangan turun dulu ya. Karena ini konklusi dari album. Yoi, abis, 8 menit spesial nih. yoi, kita balik lagi abis ini tetap di Gen on Talk. Gen on Talk. Kita balik lagi di Gen on Talk ngobrol dengan artis pilihan Gen bulan November Nadine Amiza Nadine. dengan albumnya yang cukup banyak mengundang pertanyaan ya. Salah satunya ada satu lagu dengan judul Males Betul. sekali memikirkan judul. Iya. Kalau lagi ada yang panjang rayuan perempuan. Iya. Sekarang doang. Setelah tadi kita dengerin 8 menit sih jadi tahu ya. Iya. Karena panjang nulis lirik jadi gitu Betul. aja. Nah, Judul albumnya udah panjang banget. Iya. Nah ini Balance lah. ini gua sih mikirnya ya, ini bukan nama pertama yang lu pikir buat judul. Sumpah ini pertama Pertama banget. pertama. Pertama banget. Soalnya dia ada di liriknya juga kan. Oh, Iya kayak Jadi yang pertama keluar tuh liriknya akhirnya cinta yang tak menguras air mata gitu. oke. Apa ya judulnya? Yang paling depan aja lah Tapi kan Oh. kalau AKH akhirnya kan pakai K Iya. aja. Iya. Gila. Tapi gak ini maksud gue kan biasanya Nggak usah. dipikirin Nggak sefilosofis Iya, ya. betul. dalam. Kecewa gua. Depannya apa nih? Nggak. Depannya menarik nih. Kecewa. Ternyata Nadine tidak sefilosofis itu ya. Tapi memang lagu-lagunya juga kan udah ada 3 single yang lo rilis. Rilis duluan. Sekarang fokus tracknya di Berpayung Tuhan. Berpayung Tuhan. Ini lagu apa nih? Religi atau apa nih? Filosofis. Ini apa nih? Religius. Ini 2 diksi yang kayaknya bisa dipakai sama ini ya orang-orang senja ya, anak-anak Betul. senja ya. Jauh. Nah, tapi tentang apa lagi? Iya, apa nih Berpayung Tuhan apa Jadi nih? berpayung Tuhan tuh dia masuk ke fase menemukan cinta untuk diri sendirinya. Jadi di situ tuh justru tapi dia tuh masih ada di antara fase menemukan cinta dari orang lain sama Iya. menemukan cinta untuk diri sendiri. Jadi aku tuh emang sengaja bikin kedengarannya kayak lagu cinta kalau didengar liriknya, tapi orang tuh kalau misalnya mereka cuma dengar sekali, mungkin nganggapnya oh ini masih masuk fase sebelumnya, masih Iya. fase mencintai orang lain nih. Tapi sebenarnya liriknya tuh kayak lagu cinta untuk diri sendiri gitu. Jadi ada kalimat perjalanan kita masih panjang, semoga menyenangkan. Itu tuh maksudnya Padahal perjalanan aku dari- dan diri sendiri. Lagi refleksi ke diri Betul, sendiri ya. betul banget, betul. Kalau gue lihat ya beberapa kali ngobrol sama Nadine ya, beberapa lirik, beberapa judul tuh sering ngobrol untuk diri sendiri. Betul banget sih. Kenapa Nadine? Kalau kayak boleh tahu. Karena aku mungkin kayaknya ini bukan salah satu-satunya alasan, cuma kayaknya salah satunya adalah karena aku introvert juga. Aku Iya. banyak ngobrol sama diri sendiri juga gitu tipe anak. Sama kayak gue introvert. Kok ngaku. Ngomongnya ke dinding kayak gitu. Nggak, karena gini loh, pada saat nggak semua orang bisa ngobrol sama diri sendiri selugas itu. Oh, oke. Karena apalagi dalam tulisan ya, dalam Oh, tulisan kadang-kadang kan denial ke diri sendiri juga besar Oh, kan. ya, betul. Iya sih. Apalagi saat lo Ngerti banget. menemukan kayak refleksi ke diri sendiri itu harusnya gini. Jadi lo bisa satu sisi sudut pandang dari orang lain untuk ngomong ke diri lo sendiri itu Bener. berat loh. Bener. Berapa lama Ngerti proses buat lo nemuin itu tuh Nadine sampai sadar kayak gue butuh beberapa hal untuk ngomong ke diri gue deh gitu. Lumayan panjang dari mungkin kemarin album yang sebelumnya kan Selamat Ulang Tahun itu lebih banyak ngobrol ke orang-orang terdekat kan, ke keluarga, ke sahabat-sahabat. Iya. Terus mungkin 2 tahun prosesnya itu adalah aku ngobrol ke diri sendiri gitu, lebih banyak self reflect. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ya. lagu. Ini 11 track lo yang tulis semua. Tulis ada yang berdua sama Kalava, Oke, yang sama Sal yang mana ya? yang sama Sal itu yang Bunga Tidur sama Teddy.
Bunga Tidur. Sama Teddy Ya. juga. Teddy juga. Oke. Betul. Jadi sebenarnya kalau lu pengen tahu Nadine Amizah lagi kenapa, bisa ngelihat dari album atau rilisan yang keluar ya. Iya, Betul situasi yang betul saat ini banget. lo rasakan tertuang di album lo secara lugas Betul kan. banget. Betul. Ada lagu soal ini Riders Hotel yang kurang nggak ada ya di sini, nggak ada ya, belum masuk ya. Orang yang nggak masuk. Iya. Belum ya, mungkin di album berikutnya ya. Ada rider soalnya sini biasanya curhatan-curhatan buah potong nggak dipotong. Dapat sebuah buah. Iya. Eh. Tapi menarik sih kalau misalkan ini ya kan, kalau kayak nonton film sutradara pengen penonton tuh gimana. Kalau penulis juga pengennya apa, kalau orang udah dengerin full lagu album, lu pengennya tuh orang yang ngedengerin tuh merasa apa sih? Pertama kalau musikalitas aku pengen orang ngerasa bahwa oh di album ini Nadine menyediakan sonically suara yang lebih lumayan beragam. Oke. Terus satu hal yang paling kedengeran tuh bedanya dari Selamat Ulang Tahun tuh, di Selamat Ulang Tahun tuh aku reverby banget suaranya. Jadi kayak seakan-akan ngumpet nyelimutin suara aku dengan sesuatu yang membuatnya jadi lebih nggak kedengeran. Sedangkan di sini tuh rasanya kayak lebih telanjang, soalnya reverbnya dikit banget di sini. Lebih banyak kering. Jadi kalau aku nyanyi fals sedikit kedengeran banget. Banyak juga sebenarnya. Aku bukan tipe orang yang suka ganti-ganti kalau misalnya ada yang fals gitu. Oke. Terus kalau misalnya psychologically aku pengen mereka ngerasa bahwa oh jadi selama ini tuh perjalanan yang dihadapin tuh ketemunya sama diri sendiri juga gitu. Psychologically kadang pesan yang lebih pengen didapetin ya Betul. dari seorang penulis penyanyi ke Betul. pendengarnya ya. Betul banget. Oke. Wah mantap sih. Dengan rilisan yang baru, kalau mungkin di bertaut kan banyak orang yang ngerasa relate hubungan anak dengan Bunda. ibu ya. Iya. Gitu ya. Nah, impact yang setelah lu rilis album paling nggak 3 single lah, si Tawa, Rayuan Perempuan. Rayakan apa? Tawat atau semua aku dirayakan. Wah, Ada aku kayak dirayakan. ngerasa respon feedback ke lu kayak ini gue banget Din. Pasti kan ada feedback curhat Wow. ya. DM banyak pasti ya. Pasti banyak. PG sih Kak, waktu Rayuan Perempuan Gila itu aku tuh kan awalnya waktu ngobrol sama kamu itu kan belum Iya. rilis. Iya, belum rilis. Tapi intinya Iya, rilis betul. bareng lah. Mhm. Belum dapat animo dari orang-orang yang denger dong. Iya. Aku bilang kan kayak rada takut. Kita juga ngomongin bahwa kita ada takut bahwa soalnya ngomongin tentang ada bahasa gilanya lah. Iya, Sedangkan itu secara kan kayak diksi ya. sensitif ya. Betul. Tapi ternyata waktu rilis itu orang-orang tuh yang kayak ini yang selama ini gue rasain dan pengen ngomong tapi nggak ada yang nyebut. Karena Tersampaikan aku pun ya. menggunakan kata gila, nge-break barrier. Jadi mungkin selama ini nggak ada yang berani untuk nge-break barrier menggunakan kata Iya, itu. Dan mereka akhirnya ngerasa oh ada ini yang nyampein perasaannya gitu. Ilmu kekuatan lirik lu pernah nyangka gak sih Enggak dikasih sih, Kak. sebegitu ya berkah dari Tuhan ya untuk Alhamdulillah, kekuatan lirik alhamdulillah. sebegitu dalamnya Nadine? Alhamdulillah. Tapi sebenarnya nggak pernah kebayang sama sekali sih, dan nggak pernah kebayang dampaknya orang tuh bakal ngerasa bahwa mereka bisa tersampaikan lewat lagu tuh menurut aku. Iya, tapi nyatanya deh Luar banyak biasa. banget deh yang akhirnya berterima kasih ya. Betul. Tapi dari si Rayuan Perempuan Gila juga kemarin sempat ada statement lu kecewa dengan versi-versi remix yang beredar. Iya. Yang gitu-gitu. Sebenarnya Nadine itu gimana sih? Orang yang cukup Menanggapi. vokal ya. Lu tuh Iya, cukup vokal, lumayan apalagi soal karya ya. bacot. Gimana Din soal itu orang dengan lagu-lagu Kemarin remix? tuh sebenarnya yang ngeganggu tuh bukan di remixnya atau di speed upnya. Iya. Mereka tuh nggak monetize. Oh, Dijadiin master. Master lagi dengan Di master. jadi master. Jadi kalau misalnya mengkapitalkan karya lo. Betul. itu yang jadi masalah. Biasanya kalau cuma di remix atau di speed up itu bisa disambungin ke lagu aku. Jadi kalau di play itu monetizingnya tetap di aku. Iya. Enggak, mereka ambil monetizingnya, mereka rilis under label semacam kayak publishing yang Ya, ya. nggak perlu lewat legal gitu. Jadi kayak Oh, semacam itu yang publishing jahat. bodong gitu. Wah, Oh, Itu yang jahat karena Jadi lu ada caranya. keberatan tuh bukan karena ada orang make karya lu di remix, Bukan tapi juga. karena ada orang yang menguangkan Betul, karya betul, lo. betul. dan kayak dirilis ulang tapi Betul. tinggal yang versi yang beda dan Betul. Kayak kok duitnya ke berani dia gitu, semua. iya. Terus lu tindak lanjutin atau gimana sekarang? Susah sih Kak sebenarnya, kita udah tindak lanjuti beberapa. Sisanya Oh, banyak. banyak Kak. Wow. Beda-beda. Berarti secara masalah ini bukan cuma lu doang, mungkin beberapa musisi Oh, lain banyak juga pasti. Banyak banget Oh pasti. gitu. Banyak. Karena si aplikasi TikTok itu berarti kurang lebih monetisasi di situ. Iya di situ kan. Di situ. Oh, di Betul. situ celahnya ya. Celahnya di situ. Nah, itu seharusnya tuh fungsi Menkominfo tuh yang gitu-gitu. Jangan kita jangan kepancing dia lagi mau Arab. Lu masuknya gitu. Ini kan ada perlindungan karya juga. Iya betul. Ya, Kan sekarang momennya lagi mau nggak bisa gitu ya. takut saya takut. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Nadine tetap di Gen On Talk. Gen On Talk. Kita balik lagi di Gen On Talk, masih bersama Rayuan Nadine Perempuan Gila. Nomiza Yo, yang kemarin di showcase-nya juga salah satu jadi highlight adalah
dress code yang datang bisa beragam ya. Betul. Jadi Iya. dikasih pilihan mau yang mana lu temanya. Karena gitu. memang kita juga udah dapat bocoran kan si Instagram itu ngepost soal tema-tema Iya. Nadine lo itu ya. Betul. Akhirnya sudah rilis terjawab lah. Oh ini maksudnya baju-baju Nadine. Betul. Yes, tapi belakangan ini juga ada yang viral ya nih. Tadi kita juga pada saat dengerin lagu Nadine lagi off air juga sempat tanya dulu ini boleh dibahas Iya. atau enggak. Betul. Kejadian di Bandung beberapa waktu lalu kan juga sangat ramai dan ya disesali ini terjadi ya. Jadi Iya. bahkan sampai ada miss judul di beberapa soal pelecehan Iya. seksual dan lain-lain. Kondisinya sebenarnya apa Din ya? Jadi di sana. Lu waktu itu. Rame banget aja sih karena acaranya gratis. Aku pernah beberapa kali mau di acara gratis tapi mereka tuh selalu ada backstage bener-bener di belakang panggung. Oke. Dan kemarin itu panggungnya jauh banget dari backstage. Sedangkan kita harus ngebelah manusia-manusia itu. Iya. Kemarin itu yang menjadi masalah adalah aku kemarin kalau di beberapa kota nyanyi kayak misalnya di Jakarta waktu itu pernah manggung di GI acara gratis. Sama mereka rame teriak-teriak tapi nggak ada yang nge-reach. Tangannya tuh nggak ada yang gitu ya. nyubit atau nyentuh lah ya. Jangan kan nyubit gini gitu loh. Mereka tuh Iya. nggak tahu ya ke sebelah mana mereka juga mungkin Iya. Asal aja. Iya. betul. Nah kemarin tuh nggak sengaja kena lah ke bagian yang aku nggak pengen disentuh Ya, gitu. berarti dari security-nya juga crowd control-nya juga nggak terlalu siap deh dengan crowd kemarin kali ya. Betul. Berarti Padahal ada loh. Ada ya padahal. Banyak. Oke, memang kan nggak semua orang dan semua orang berhak atas badannya ya. Iya. Dan itu dan memang Betul. komen-komen orang kadang-kadang juga agak menyebalkan ya. Betul banget. Oke, boleh minta perhatian untuk security Taman Literasi ya besok. Tolong ya. Tolong ya. Taman literasi aman. Taman Literasi sejauh ini aman. Ya. Karena dari manggung sama tempat nunggunya dekat. Iya, Iya, betul. betul, Ya. betul, Dan betul. insya Allah acara Gen FM kita akan bikin barikade untuk semua talent yang main. Kita Mantap, buat mantap. senyaman mungkin. Kita buat Mantap. senyaman Yo. mungkin. Dan pastikan kalau besok lu nikmati karyanya ya udah nikmatin secara personal juga, hargai secara personal juga ya. Betul. Terima kasih. Ya, gitu Jadi ya. lu makanya mesti bersyukur misalkan ada acara gratis yang diadain oleh sebuah kayak kita radio gitu. Lu bersyukur tahu bisa dapetin apa yang lo idolakan di depan Betul, lokasi yang gratis. maksimal Betul. gratis. Jadi the least we can do adalah Iya. jaga tangan. Jangan katakan dan lo hargai. Bener. Dia juga saya coba lo ada di posisi itu mau nggak gitu. Betul banget. Nah ini kita sekalian juga ngasih tahu besok buat Sobat Gen yang datang ke Taman Literasi, harapan lo dress code-nya apa? Nah, kan siapa tahu. Iya. Iya kan emang Karena- banyak kan di Taman Literasi itu banyak yang emang pulang kerja atau pulang kuliah. Iya. Tapi siapa tahu kan ada yang emang dari rumah ya. Emang ada yang niat buat Betul. Nadine. Soalnya ada beberapa sekarang kayak ini mah dressnya Nadine nih gitu. Iya. Ada bener, gitu, ada bener. apa istilahnya. Setelah dulu kaftan Syahrini ya. sekarang- Kaftan Syahrini. Ada 3 fase. Kaftan Syahrini, jaket Dilan, Iya. dress Nadine. Dress Nadine. Sekarang kayak gitu tuh. Iya. Nah lu kalau cowok baiknya apa ya ini kan nggak harus ya, tapi kayak datang pakai ini ya biar kalau Ini lebih ini aja nih. masuk gitu. Iya. Kalau yang cewek kayaknya pakai dress Nadine ya. Dress Nadine Saya. ya, Kalau oke. yang cowok mungkin pakai kemarin tuh kocak banget pada pakai hantu gitu. Jadi dibolongin di matanya doang. Hantu top Iya. jaket. Jadi kayak tau kan yang hantu pakai kain dong. Iya. Oh, Sumpah kemarin di showcase aku banyak yang datang kayak gitu karena emang aku kasih dress code jadi Oh, gitu. sumpah dan mereka kayak aku kayak, bisa napas nggak bisa gitu Sama. dibolongin di sini sama di Bolongin mata sama hidung. sama hidung. Kayak Kocak banget. ini ya. Kayak Halloween. Kayak Halloween Halloween. gitu, Oke. persis. Ini buat yang dengerin berarti besok datang lagi dengan dress code itu ya kalau masih ada yang datang ke showcase Ya, Nadine. tapi waktu showcase kan di bengkel ya ini Taman Literasi inget Panas ya, gerah. bener banget. Ya, bener paling banget. 2 lagu awal aja lah. Iya, Sebutan bener, juga apa-apa. Nadine berarti harus nyobain ke pusat pembelanjaan kayak ITC gitu-gitu tuh kalau dia dress Nadine. Valid. Iya. Karena kalau Kaftan Syahrini jaket Dilan kan udah pernah. udah Bener ya? lewat. Iya. lewat. Lu harus cobain tuh Cipulir, Tanah Abang. Bener-bener. Siapa tahu ada ya. Iya. Oke, terakhir Din dengan rilisnya album ini mau ngapain lo tahun depan berarti? 2024 plannya apa? Akhir tahun kan ya udah lah ini udah November akhir juga. Ya. Paling lu manggung aja kayak. Iya. Betul. Awal tahun. Akan ada rilisan lagi kan sampai akhir tahun ini? Atau Kayaknya sesuatu lagi? enggak deh. Nggak ada ya? Enggak deh. Enggak ada. Boleh gak sih Iya, Nadine? boleh sih. Tahun depan apa? Tur berapa kota atau tur album? Oh enggak. Enggak juga. Apa Ntar lu ngapain? Aku tuh bukan kurang suka, belum siap kayaknya secara fisik, mental untuk tur tuh capek bang. Iya sih, kita kemarin 5 kota aja tuh capek banget Oh, kan tadi. sempet tur juga. Kita tur podcast 5 kota. Kota Kapan kita udah berantem. kan. Itu very likely Asli. to happen, very likely to Kota happen. kelima udah gak happy. Bener. Jadi kayaknya aku tuh pengen menanti-nantikan banget untuk konser lagi. Karena kalau konser tuh
one night show dan Oke. tapi persiapannya lebih matang Tapi kayaknya. tahun depan ya berarti ya. Apakah ada kota Betul, khusus yang pengen lu ini kan? Ya di mana gitu. Orang kan pasti kan kayak Jakarta mulu Kak. Iya ya. Sedangkan penggemar karya lu di seluruh Indonesia. Indonesia juga ada. Bener. Tapi masalahnya kalau di Jakarta tuh orang-orang yang kerja yang kayak bareng sama aku biasa di sini juga, jadi Iya sih, gampang ngeberangkatin juga tim sih, produksinya. betul. Jadi produksi kosnya ya, Di lumayan lah. tahun ini ada satu pertunjukan yang bagus banget jadi highlight gue dari musisi Apa itu tuh? Sal. Oh, pertunjukannya iya, kemarin. kemarin di Sarmal Iya, malam Iya, itu. iya di Sarbal. Nah, kepikiran gak berkolaborasi sama Sal untuk itu karena gue ketemu Sal terakhir pas di gala premier ada ngobrol. Dia tuh pengen fokus juga bikin pertunjukan tapi bukan Iya, dia sempat bilang sih, dia sempat bilang. Iya. Dia jadi ini ya. Show directornya. Kan kemarin juga konser aku yang selamat ulang tahun itu dia yang Show directornya art juga. directornya. Art directornya. Show director beda, tapi dia yang art bantu aku segala macam. Baru selesai kemarin konser nih, udah selesai Iya, malamnya, iya. besok kan langsung dia bilang, gue udah kepikiran konser lu selanjutnya. Oh. Diem, gue belum ada kepikiran konser selanjutnya. Oh. Kalau yang di hall basket berapa penonton? 3.000? 2.500. 2.500. Kalau showcase mungkin nggak terlalu banyak kemarin ya. Ya showcase 2.000 tapi penumpukan penontonnya beda gitulah. Ya ini beda tempat. intimate beda. Tahun depan skala 2.000 3.000 lagi lah ya. Iya pengennya sih segitu. Kegedean tuh nggak enak nggak sih? Iya, Kayak penontonnya nggak bisa lihat dengan baik gitu. Iya kalau kegedean. 3.000, 2.000, 3.000 bisa at least bisa Benar, ini benar, semua ya. Benar. Kalau aku masih Oh prefer gue segitu kalau aja. berkolaborasi itu sih akan jadi satu ide gila yang keren sih sama Sal sih. Pengen sih Wih, selalu. Udah kita nantikan ya. Kita nantikan ya Nadine, berarti setelah 14 Februari kan pasti. Yoi. Setelah Pilpres. Masih jauh Iya, kalau ini takut. Untuk sekarang selamat menikmati karya terbaru Nadine, satu album Cinta Dunia, Untuk dunia cinta dan Dan kotornya. untuk dunia Betul. cinta dan kotornya. Yoi. Nadine terakhir ada yang mau disampaikan lagi buat Sobat Nadine, khususnya buat yang besok mau datang ke Taman Literasi juga. Oh iya, jaga kesehatan, jaga diri masing-masing karena acaranya mungkin akan ramai banget. Aku setiap kayak ke supermarket, minimarket aja tuh orang-orang kasirnya kayak, "Kak, aku nanti datang ke Literasi." Dong, Oh, banyak gitu. banget dong. Oh iya yang iya, datang. betul Jadi betul. tolong jaga diri masing-masing, jaga dompet, Dan pakai dress Nadine. pakai dress Nadi sama Yang dress cewek-cewek- hantu. Yang cewek-cewek dress Nadine, yang cowok-cowok Bertemu di dress Taman hantu. Literasi nanti. Bye-bye. Oke, Nadine Amiza, thank you ya, Thank Nadine. you. Gen on Talk.